membahas tentang sholat. Jadi sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus benar-benar kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan. Karena kata Rasulullah, sholat itu diumpamakan seperti tiangnya dalam agama. Tiang itu penting. Bangunan kalau nggak ada tiangnya akan roboh, hancur, runtuh. Ini musola berdiri dengan megah. Ya, kenapa? Karena ada tiangnya. Tiangnya keker-keker. Ya, coba kalau nggak ada tiangnya bagaimana? Ambruk. Ya, bangunan kalau nggak ada tiangnya ambruk. Nah, sama. Jadi as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa-siapa yang sudah melaksanakan sholat berarti dia sudah mengokohkan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat berarti sama aja dia sudah hancurkan agamanya. Bahkan dalam hadis yang lain sholat itu diumpamakan seperti kepala dalam tubuh manusia. Coba lihat kepala. Begitu pentingnya dalam tubuh kita. Orang tanpa tangan bisa hidup. Orang tanpa kaki bisa hidup. Bahkan tanpa tangan, tanpa kaki bisa hidup. Banyak kita lihat. Kadang-kadang orang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi hidup dia. Bahkan punya keterampilan secara khusus alokasi. Tuh begitu Bapak Saudara. Tapi kita belum pernah lihat ada orang hidup kagak ada kepalanya. Pernah nggak? Misalnya di Al-Ma'mur, ya datang sholat subuh nggak ada kepalanya, tiba-tiba datang aja. Gimana kira-kira? Ya ada yang kabur katanya. Ya nggak mungkin orang hidup tanpa kepala. Tuh begitu. Kalau ada bukan orang, orang-orangan. Ya, ini termasuk udah makhluk lain udah. Ya tuh begitu Bapak Saudara. Begitu pentingnya sholat. Seperti kepala dalam tubuh. Makanya kita kalau orang Islam nih, ya tolonglah ya jangan sampai ninggalin sholat. Ya sebab dia bagaikan kepala di dalam tubuh manusia. Nah sekarang kita lanjutkan nih bahasan kita. Wafil hadisi, di dalam hadis qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis, namanya hadis apa nih? Hadis qudsi. Bunyinya begini, Allah berfirman, inna li abdi alayya ahdan. Sesungguhnya saya punya janji secara khusus kepada hamba saya. Tuh, jadi Allah bilang saya berjanji kepada hamba saya. Apa janjinya? In aqamas sholata liwaqtiha. Kalau ada hamba saya mengerjakan sholat tepat waktu. Sebab innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Itu dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim sesuai dengan waktunya. Jadi kata Allah, siapa-siapa yang melaksanakan sholat tepat waktu, alla u'adzibahu, saya berjanji saya tidak akan mengazabnya. Tuh Masya Allah. Ini hadis qudsi. Allah yang berfirman, saya janji sama hamba saya, siapa-siapa yang melaksanakan sholat tepat waktu, maka saya tidak akan mengazabnya. Wa an udkhilahul jannata bighairi hisabin, dan saya berjanji akan masukkan orang itu ke dalam surga tanpa dihisab. Enak gak kira-kira? Enak banget, nggak dihisab lagi Pak, nggak ditanya lagi, udah masuk surga aja udah. Kalau dihisab artinya ditanya dulu, tanya macem-macem. Ini ada hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Kenapa? Karena dia sholatnya tepat waktu. Makanya beruntung nih saudara-saudara kita, kalau yang sholatnya tepat waktu. Ya, jadi kalau udah denger azan
dia udah tinggalkan dah kerjaannya apapun yang ngerepotin dia, menyibukkan dia, ditinggalkan sementara, terus dia pergi menuju panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia datang untuk melaksanakan sholat. Ya walaupun sih yang namanya waktunya al waktu muwassa, waktu itu diperluas. Ya enggak mesti saat itu juga sholat, entar-entaran juga masih boleh. Cuma beda. Sama juga sering saya katakan, kalau kita nih sebagai anak dipanggil sama orang tua kita, dipanggil langsung nyaut, kira-kira orang tua kita bagaimana? Demen banget. Ya. Nah, sini siap Bu, langsung aja. Ada sampai dipanggil, nak sini nak, diem aja. Nak sini nak, diem aja. Udah 1 jam baru datang. Ada apa ibu? Gimana kira-kira ibunya? Begitu. Ya, makanya Allah janji tuh, siapa-siapa dari hambaku yang selalu sholat tepat waktu, maka janji saya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya akan masukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab lagi. Tuh makanya alhamdulillah jamaah al-makmur kalau sholat berjamaahnya ya banyak dah insyaallah. Nah ini mudah-mudahan terus istiqomah kita. Ya jadi kita nih kalau dengar azan udah datang aja dah ke musola. Ya walaupun waktu zuhur lama entar, ya waktu asar masih lama, tapi kita usahain kita sholat di awal waktu. Ya ini hadis qudsi, janji Allah kepada hamba-hambanya. Wafil hadisi, di dalam hadis juga Rasulullah bersabda, iza tarokar rajulu faridatan wahidatan, apabila ada seseorang meninggalkan 1 fardu muta'ammidan, sengaja, zuhur di kagak sholat, padahal zuhur wajiban kita sebagai orang muslim, orang mukmin wajib sholat zuhur, dia enggak kerjain karena mungkin lagi jalan-jalan, mungkin ke puncak, jalan-jalannya ke Anyer kali, ya lupa sholat. Nah hati-hati ya, itu katanya kalau ada orang kagak sholat 1 kali fardu aja muta'amidan, disengaja, kata basmahu, maka nanti orang itu akan ditulis namanya ala babin nar, di pintu neraka, ditulis di pintu neraka. Ih ngeri Pak. Ya jadi kita kalau lagi piknik, lagi tur, jangan berani-berani kagak sholat Pak ya. Ya turnya mau boleh, yang kagak boleh ninggalin sholat. Tuh ninggalin sholat. Kan ada orang ya lupa sholat zuhur, udah gampang dah, besok kodoin aja, enak aja ente, ya main kodoin aja. Nah, nggak boleh. Tuh dalam hadis nih kita udah baca, kalau ada orang ninggalin sholat 1 kali aja sengaja, maka namanya nanti ditulis di pintu neraka. Ada di situ namanya Fulan bin Fulan, disebut namanya. Tuh kata Nabi, Fulan bin Fulan, la budda, mesti lahu bagi orang tadi, min dukhulin nari, ya mesti dia akan masuk neraka. 1 kali kewajiban ditinggalkan secara sengaja. Nah bagaimana kalau yang sering-sering kagak sholat? Tuh begitu. Makanya ayo kalau kita pengen janji Allah dimasukkan ke dalam surga, ya ayo sholat. Tapi yang kedua diancam, siapa-siapa yang berani-berani ninggalin sholat 1 waktu aja muta'amidan, sengaja, maka namanya akan ditulis di pintu neraka. Jadi walaupun piknik kemana juga waktunya sholat. Kan ada yang gampangin aja, apalagi kepala rombongannya yang kagak sholat. Wah entar semua orang diikutin nih, ada berapa orang yang ngikut piknik, ya ada 30 orang, ada 1 bis 60 orang kagak sholat, kepala rombongannya, ya nanti paling tinggi dosanya. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi kalau seandainya kata
kepala rombongan, ayo kita giliran sholat nih, dia udah bilangin. Nah orang yang bandel kagak sholat, nah itu kepala rombongan kagak dosa. Itu makanya harus diingetin terus. Misalnya waktu nih, Bapak, Ibu, Saudara, ya saya berharap ya kita harus sholat zuhur. Ya sebab udah waktu nih, ya kita harus sholat zuhur. Atau dia memang sebelum ya turun ke tempat wisata tersebut belum zuhur, jam 11 udah turun, tapi diingetin, bapak-bapak, ibu-ibu ingat ya, ya nanti kita kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya begitu tuh diingetin. Nah kalau diingetin nanti insya Allah enggak ya bertanggung jawab. Tapi kalau dia enggak mengingatkan, apalagi bilangnya begini, udah Tuhan juga nawin kita lagi repot kagak usah sholat dulu, nah bahaya. Nah begitu ya. Jadi di satu sisi Allah berjanji enak, siapa yang melaksanakan sholat tepat waktu maka dijanjikan tidak akan dimasukkan ke neraka, bahkan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tapi hadis yang selanjutnya, siapa yang meninggalkan satu kali fardu sholat sengaja ya muta'amidan, namanya ditulis di pintu neraka, Fulan bin Fulan. Tuh ada namanya di situ. Nah ini na'udzubillah min zalik. Nah sehingga kita takut dah, jangan sampai ninggalin sholat. Wafil hadisi, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan terkait tentang ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Kan kita sering baca tuh ayat, ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholatnya sahun, lalai. Itu diartikan sholatnya lalai bagaimana? Humul ladzina yuakhiruna sholata. Mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang suka mentakhirkan sholat an maudi'iha, dari tempatnya. Artinya suka menunda. Mentakhirkan itu hanya menunda sholat. Zuhur jam 12, ya entar daah, entar sampai sudah asar. Itu namanya alladzina yuakhiruna ya as-sholata an maudi'iha. Jadi dia suka menunda-nunda sholat dari waktunya. Makanya jangan sampai kita termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang dimaksudkan alladzina hum an sholatihim sahun artinya yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ya dia tidak mau di awal waktu, entar sampai udah di akhir baru melaksanakan sholat. Selesai dah. Nah sekarang qauluhu, bermula perkataannya pasyurutu wujubiha, syarat-syarat kewajibannya. Nah sekarang sholat itu ya memiliki syarat-syarat kewajiban. Nah di antara syarat-syarat kewajibannya di sini dijelaskan ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama Islam katanya. Kalau bukan orang Islam kagak wajib. Orang kafir asli kagak wajib sholat. Jadi yang diwajibkan sholat itu siapa? Orang muslim, orang Islam. Orang kafir tidak diwajibkan sholat, tapi tetap nanti dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Begitu, di akhirat tetap dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau di dunia itu tidak dituntut karena memang dia orang kafir. Tapi nanti di akhirat dia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia enggak perlu ada orang kafir sholat, enggak. Yang kita suruh sholat siapa? Orang Islam, orang yang beriman. Tuh begitu. Ya, makanya syarat yang pertama itu ya adalah orang Islam. Syuru'un minhu fi man tajibu alaihi sholatu. Jadi syariat yang harus diperintahkan orang-orang yang wajib sholat itu adalah orang Islam. Wa'lam, dan ketahuilah annahu iza dakhala waktu sholati,
apabila masuk waktu sholat, wajaba alaihil fi'lu awil azmu, wajib atas orang itu satu ngerjain sholat. Jadi udah terdengar sholat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu berarti kita udah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat apa itu? Oh ternyata sholat subuh. Ya udah kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, namanya al-fi'lu. Atau awil azmu, saat itu kita azam, belum ya kita mengerjakan azan, kita dengar suara azan zuhur, ternyata kita masih di mikrolet, ya lagi duduk di mikrolet, masih di Kebayuran, masih di Asirot, belum sampai rumah kita, terdengar suara azan, ya kewajiban kita sholat zuhur, tapi mau ngerjain belum bisa karena posisi kita lagi di mobil. Nah kalau kita punya mobil pribadi, kita bisa ya sebentar mampir ke masjid, atau punya motor kita mampir ke masjid musholla. Tapi ini enggak. Nah bagaimana boleh? Yang kedua azam. Artinya azam bagaimana? Tanamkan niat, saya mau sholat zuhur 10 menit lagi, 15 menit lagi, kalau udah sampai di rumah. Tuh begitu. Itu namanya kewajiban untuk azam. Karena kita udah dipanggil sama Allah. Nyaut juga berarti kita. Nyaut kita, ya Allah iya, tapi saya masih di perjalanan ya Allah. 10 menit lagi, 30 menit lagi, 1 jam lagi saya sampai di rumah, saya akan langsung melaksanakan sholat. Itu yang disebut dengan azam. Ya, jadi ada kewajiban kita. Kalau kita ya memang bisa al-fi'lu, kewajiban kita ngerjain, karena udah terdengar suara azan, kewajiban. Kalau nggak bisa al-azam, yaitu punya cita-cita ala pilihah untuk mengerjakannya fil waktu, dalam waktu tersebut. Jam berapa kita bisa mengerjakannya. Nah begitu Bapak Saudara. Fa ilam yulahiz zalika, apabila dia tidak bisa memperhatikan itu, bal azama alal fi'li, akan tetapi dia cukup azam untuk mengerjakannya. Walam yulahiz kaunaha, dan tidak memperhatikan kondisinya fil waktu, dalam waktu, asima, maka didosa. Kalau udah waktunya azan sembayang kagak, azam enggak, dosa. Dosa Pak. Karena udah kewajiban, udah ada perintah. Mengerjakan enggak, azam pun enggak, berdosa. Tapi kalau ngerjain belum, karena memang posisinya belum bisa, tapi dia azam, kagak dosa. Seandainya meninggal dunia, belum berdosa dia. Tapi kalau dia enggak azam, udah waktunya sholat, dia belum ngerjain sholat, meninggal, maka orang itu termasuk berdosa karena meninggalkan sholat. Sementara sholat udah kewajiban bagi dia. Nah ini yang harus kita perhatiin nih. Ya tolong kita perhatiin. Bisa kita langsung ngerjain, bisa dengan azam. Tapi kalau tidak dua-duanya, itu asima, dosa. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib atasnya pula azmun amun, azam secara umum. Wa huwa ayazima, yaitu dia punya cita-cita akibal bulug, ya selesai balik, ala fi'lil wajibat, ya ketika dia sudah sampai balik dia bilang, ya Allah saya niat, ya saya punya cita-cita untuk mengerjakan semua kewajiban-kewajiban, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Tuh kita punya kewajiban begitu. Ketika kita balik, ya Allah saya niat, saya punya cita-cita, selama saya hidup saya ingin mengerjakan segala kewajiban-kewajiban yang Engkau telah perintahkan, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan. Tuh begitu. Makanya ada orang-orang baik begini Bapak Saudara. Kalau setiap pagi tuh dia punya niat, ya Allah, ya pada hari ini saya akan melaksanakan segala perintah-perintah-Mu dan menjauhkan segala ya larangan-larangan-Mu. Tuh saya mohon bantuan-Mu, taufik hidayah dan ma'unah-Mu. Boleh begitu. Ya, setiap hari kita niat begitu, minta sama Allah. Besok begitu lagi. Ya, besok begitu lagi, sehingga hari-hari itu mudah-mudahan kita dikasih kemudahan untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sebab ini tidak ringan Bapak Saudara. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat tidak ringan. Makanya kita minta tolong, minta bantuan sama Allah. Tanamkan niat dalam hati kita seperti itu. Nah, makanya azmun amun ada.
azam secara umum. Kalau tadi setiap ada waktu kita harus melaksanakan sholat, kalau enggak azam, ya begitu. Tapi ada lagi azmun amun secara umum. Contohnya pada saat kita balik. Saat kita balik kan kita udah punya kewajiban mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Nah di situ kita azam, gitu. Nah ada lagi yang tiap hari dia ya minta bantuan dengan azam. Ya Allah, pada hari ini saya ya bercita-cita ingin mengerjakan semua perintah-perintahmu dan menjauhkan segala larangan-laranganmu. Ya mohon bantuanmu, taufik hidayah dan maunahmu ya Allah. Nah begitu. Mudah-mudahan kita tuh tiap hari dikasih kemudahan untuk melakukan ketaatan dan diberikan kemudahan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah begitu. Nah ini yang dimaksud dengan azmun amun, yaitu azam secara umum. Intaha hakshim, ya hakshim yaitu hasyiah bujairimi. Qalluhu al-islamu, ini syarat yang pertama Islam. Walau bima mado, sekalian apa yang telah lalu, pada kholal murtadu, maka masuk orang murtad. Orang murtad asalnya Islam, berarti dia kewajiban sholat. Orang murtad asalnya orang Islam, bukan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli memang dari kecilnya dia orang kafir sampai balik kafir, nggak kewajiban melaksanakan sholat di dunia. Tapi kalau orang murtad asalnya di muslim, kemudian berubah pindah agama, murtad namanya, tetap kewajiban sholat. Setiap hari kewajiban sholat. Tapi kalau di sholat enggak sah. Tapi suatu saat kalau dia ya taubat, dia kemudian masuk Islam kembali, maka selama murtad sholatnya wajib dikodoin. Kalau murtadnya selama setahun, berarti sholat selama setahun dikodoin. Nah begitu. Itu namanya orang murtad. Jadi orang murtad itu kewajiban untuk melaksanakan sholat karena dia masuk ya adalah orang Islam. Cuma di tengah-tengah pindah agama. Awalnya dia muslim. Nah, makanya kewajiban untuk melaksanakan sholat tetap. Tapi kalau dikerjain ya kagak sah karena dia murtad. Artinya suatu saat kalau dia masuk Islam kembali, ya dia sadar, dia baca 2 kalimat syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah berarti sholatnya wajib dikodoin selama dia murtad. 1 tahunkah, 2 tahunkah, 10 tahunkah, wajib dikodoin. Berat nggak kira-kira? Berat. Makanya jangan murtad. Nauzubillah min zalik. Ya, ini udah tua-tua murtad lagi. Ya Allah, udah tinggal matinya doang, di murtad sayang ya. Tapi kalau orang yang punya iman, walaupun banyak dosa maksiat, tetap dijanjin bakalan masuk surga. Ada orang ya muslim, dia pernah membaca 2 kalimat syahadat, belum pernah dirusak dengan murtad, dengan syirik, mudah-mudahan tetap akan dijanjikan masuk surga, walaupun transit dulu ke neraka. Tapi tetap suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Ada imannya. Nah kalau orang murtad ya udah nggak ada imannya lagi. Dari kecil muslim, muslimah, udah tua ya dia murtad. Ya, nah udah ya habis semua amalnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, ya dakholan nar, masuk neraka. Kata siapa? Ya Allah yang berfirman begitu. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita lepas iman kita. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, bawa iman, bawa Islam. Makanya apapun taruhannya, iman Islam jangan sampai dijual. Ya, jangan. Sehingga sampai mati kita bawa. Ya, itu begitu. Tapi kalau ada orang kafir, Pak, masuk Islam langsung dijamin masuk surga. Dari kecil kafir, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sampai usia 70 tahun udah tua,
70 tahun dapat taufik hidayah, masuk Islam. Pas baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim udah, meninggal terus. Belum ngapa-ngapain, belum sholat, belum puasa. Meninggal habis baca 2 kalimat syahadat, masuk surga. Ya. Jadi itu dosa-dosanya terhapus semuanya. Yughfar lahum ma qad salaf, itu dosa-dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini langsung dimasukkan ke dalam surga. Enak enggak begitu? Enak. Tuh, makanya kalau orang-orang kafir dikasih motivasi, ayo kalau ente masuk Islam jaminannya surga. Tapi orang Islam hati-hati murtad, ya hati-hati, ya itu nanti neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang dimaksud kenapa orang murtad itu tetap wajib ya untuk melaksanakan sholat, walaupun kalau di sholat enggak sah. Artinya ketika dia sadar dia masuk Islam kembali, maka sholatnya wajib dikodoin. Itu begitu maksudnya. Qaluhu, bermula perkataannya wujubu mutalabatin ay minna, wajib dituntut ay daripada kita. Ya ayujuban yatarattabu alaihil mutalabah, artinya kewajiban yang tersusun atasnya ya mutalabah dituntut. Wapil hakikati, dan dalam hakikatnya makna ibarati la tajibu, tidak wajib alaina atas kita mutalabatuhu, menuntutnya. Kalau dia orang kafir kagak kewajiban kita suruh dia sholat ya, karena memang dia tidak memenuhi persyaratan, tapi nanti tetap dia diminta pertanggungjawabannya di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Iz lau, ya karena sesungguhnya lau talabnahu, kalau kita memintanya, laziman naqdu ahdihi, maka ya lazim membatalkan janjinya. Tapi ibaratihi, maka dalam ibaratnya itu tasammuhun, yaitu ada toleransi, tasammuh namanya. Wa zahiru annahu, dan bermula yang gampangnya bahwasanya mutalabun biha min jihati syar'i, ya dia akan dituntut ya dari jihad syara', bidalili annahu yu'aqabu alaihi fil akhirah, dalilnya bahwasanya mereka itu nanti akan disiksa di akhirat. Jadi nanti di akhirat tetap dia disiksa. Tapi kalau di dunia kita enggak ada kewajiban menuntut mereka untuk sholat. Tapi nanti di akhirat tetap itu tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diancam dia akan disiksa ya fil akhirah karena enggak sholat. Qaluhu, bermula perkataannya li annaha la tasihu, karena orang kafir itu kalau sholat enggak sah. Ya makanya ya tidak perlu dituntut. Yurandu ala hadza ta'lili, dikembalikan ya alasan ini al majnun, orang gila, al mutaaddi, yang sengaja, wasakran, orang yang mabok, al mutaaddi, yang sengaja. Fa innaha, maka sesungguhnya la tahsil, tidak sah salat minhuma, daripada keduanya, fi hadzal halati, pada saat ini, ma'a anha tajibu alaihima, ya beserta bahwasanya salat itu wajib atas keduanya. Ada orang majnun, ada orang sakron, tapi secara sengaja, mutaaddi. Bagaimana? Mabok sengaja, dia tahu ini minuman memabokkan, diminum juga, kan namanya sengaja ya. Nah itu namanya tetap kewajiban. Tapi kalau di sholat kagak sah, lagi mabok bagaimana? Ya tapi tetap kewajiban. Dia nanti akan dapat ya siksaan kalau nggak sholat. Nah itu bandingannya begitu. Ya jadi yang mabok secara sengaja. Beda kalau mabok nggak sengaja. Dibilang ini minuman apa? Wah ini enak nih minuman nih. Mabok enggak? Ini air bening ini, diminum aja. Ternyata di situ ya memabokkan, sehingga gara-gara diminum mabok, nggak sholat dia. Nah itu namanya mabuknya nggak sengaja. Nah begitu, itu tidak dosa. Tapi ini yang mabuknya sengaja, ditahu memang ini ya minuman ini memabokkan, diminum juga, ya dosa. Nah ini yang dikatakan ya as-sakran al-muta'addi. Ya fa innaha, maka sesungguhnya ya la tasihu minhum, salat itu tidak sah daripada keduanya. Fi hadzal halati ma'annahu, bahwasanya salat itu tajibu alaihim, wajib atas keduanya. Wa ujiba, dan dijawab bi annal manfiya ujubul adai, yang ditiadakan itu kewajiban menunaikan. Wa huma la yajibu alaihimal ada,
Artinya keduanya tidak wajib ya untuk melaksanakan. Wa in wajib alimal qada, tapi wajib atas keduanya qada. Ya muraji'u Hashim. Nah itu juga diambil dari ya Hasyiah Bujairimi. Jadi artinya kalau ada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, saat itu dia berdosa. Tapi kalau dia sudah memenuhi persyaratan, wajib dikodoin. Ya, kodo itu wajib ya Bapak, Saudara. Kita kagak sholat nih, dosa kita. Tapi tetap wajib kodo. Bukan kagak dosa. Jadi bilang udah kodoin aja. Nah itu ente ninggalin sholat tetap dosa. Nah tapi kewajiban kodo tetap ya wajib kodo. Makanya sholat ada adaan, ada kodoan. Kalau adaan itu nih sholat tepat waktu. Kalau kodoan tuh sholat yang di luar waktu. Misalnya kita sholat subuh, ya tepat waktunya tadi jam 4 lewat berapa menit tadi tuh? Ya lewat 5 menit. Ya 5 menit atau 4 menit kita bisa sholat sunnah subuh terus berjamaah. Itu sholat yang tepat waktu. Makanya kita bilang usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Adaan tuh kita bilang adaan makmuman li ta'ala atau imaman. Kalau kita jadi imam, kalau kita jadi makmum adaan makmuman. Itu kita bilang adaan karena tepat waktu. Nah kalau seandainya ada orang jam 6 baru bangun. Jam 6 baru bangun. Jam 6 udah terbit matahari belum? Sudah habis gak waktu subuh? Sudah habis. Tapi dia udah bangun jam 6. Apakah kewajiban sholat subuh? Kewajiban. Dia tuh ninggalin sholat subuh udah dosa, bangun jam 6. Tapi tetap kewajiban untuk masang sholat subuh. Tapi namanya kodoan. Jam 6 dibangun. Ya nanti dia sholat kodo. Usolli fardhas subhi rakaataini kodoan. Kenapa kodoan? Udah jam 6. Apalagi jam 6:30. Jam 7 baru bangun. Ya dosa. Tapi udah dosa tetap melaksanakan sholat kodo. Jangan bangun tidur jam 7 santai aja, kagak sholat subuh. Ya udah dosanya lebih berat lagi. Kita udah kesiangan dosa nggak sholat subuh. Namun tetap dianjurkan untuk mengkodok. Ya walaupun udah jam 7, walaupun udah 6:30, karena di baru bangun tetap usolli fardhas subhi rakaataini kodoan. Cuma anaknya ngelihat, aduh bapak ya jam 6:30 udah sholat, rajin bener sholat duhanya. Ternyata pakai kunut. Ya, sholat duha pakai kunut. Ya, nah ini berarti dia kesiangan. Ya, itulah yang disebut dengan sholat kodoan. Jadi kesimpulannya sholat itu ada 2 model. Ada yang adaan, ada yang kodoan. Kalau yang adaan yang tepat waktu itu yang dianjurkan. Tapi kalau orang sholatnya terlambat, ya dia nggak ngerjain tapi kewajiban dia mengkodok, nah itu namanya kodoan. Begitu Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan qauluhu lakin yu'aqabu dan seterusnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala aiban illa satarta wala hamman illa farajtah wala dainan illa addaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.